Nama saya Diandra Zana Jovita Retusa dengan nomor NIM 4118120131. Oke. Pertama, tujuan pembuatan video ini yaitu membantu untuk mengenai keberlangsungan proyek, lalu memastikan metode komunikasi yang paling efektif. Ketiga, menjamin label sesuai untuk komunikasi dengan pihak stakeholder, internal maupun eksternal. Menyediakan informasi relevan, cermat, dan konsisten sepanjang waktu. Menjalankan, menyokong semangat, dan mendorong keberhasilan proyek. Selanjutnya, arti penting komunikasi dalam proyek, yaitu komunikasi yang buruk dapat menyumbang angka kegagalan pada sebuah proyek. Hasil riset menunjukkan bahwa banyak profesional TI tidak mampu melakukan komunikasi yang baik karena kurangnya pengertian komunikasi dalam proyek. Lalu budaya kita tidak menempatkan profesional TI sebagai komunikator yang baik. Dan berikutnya, definisi yaitu manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek dengan tujuan utama yaitu adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai atau tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagi, disimpan, dan diatur dengan tepat. Lalu berikut tahapan manajemen komunikasi, yaitu pertama perencanaan komunikasi, yaitu menentukan informasi dan komunikasi untuk kepentingan dalam proyek. Lalu kedua, distribusi informasi, yaitu membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. Selanjutnya, 3, pelapor kinerja, pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja, termasuk laporan, proses, pengukuran, dan perencanaan. Keempat, mengelola stakeholder mengenai komunikasi, memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder proyek, dan untuk menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya, yaitu perencanaan komunikasi. Merupakan yang sangat penting dalam proyek, yaitu komunikasi. Mengingat seringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. Membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Selanjutnya, isi rencana manajemen komunikasi yaitu kebutuhan komunikasi stakeholder, informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian. Lalu selanjutnya orang-orang yang terlibat. Keempat, metode dan teknologi yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi. Kelima, jadwal penyampaian informasi. Keenam, metode untuk memperoleh informasi. Ketujuh, metode penyampaian komunikasi terkait progres kerja. Lalu metode penyelesaian. Kesembilan, daftar istilah terminologi. Itu dokumen, lalu ini distribusi informasi. Dalam proses distribusi informasi, diperlukan cara yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, dan format yang berguna, termasuk dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi, serta metode formal maupun informal, seperti sekarang itu Zoom, atau WA, atau telepon, itu sangat memudahkan untuk komunikasi dalam proyek juga. Lalu beberapa hal yang penting dalam melakukan distribusi informasi yaitu penggunaan teknologi secara formal atau informal, dan selanjutnya penanganan informasi yang sangat penting,
akan dapat didistribusikan dengan efektif dan tepat waktu. Lalu memilih media yang cocok untuk berkomunikasi, yaitu seperti face-to-face atau online seperti WA atau Zoom bisa. Pemahaman akan teknik komunikasi individual atau berkelompok. Jadi dalam berkomunikasi itu ada dua sebenarnya, yaitu yang masalah yang emang harus diselesaikan bersama, yaitu dengan berkomunikasi secara meeting atau banyak orang. Atau ternyata informasi tersebut dalam proyek adalah informasi rahasia, makanya itu harus secara individual. Lalu selanjutnya, teknik menyampaikan berita buruk. Lalu ketujuh, pengaturan jumlah jalur komunikasi. Jadi kayak gini. Oke. Oke, selanjutnya tadi kepotong, yaitu tentang pengaturan jumlah jalur komunikasi. Jadi dalam proyek harus diatur untuk jalur komunikasi agar lebih tertata, rapi. Seperti drafter, dia harus bilang harus ada informasi ke engineer dulu. Seandainya ada daftar konstruksi, dia mengurusi gambar konstruksi. Jadi dia tanya ke engineer, bukan ke langsung PM atau estimasi, bukan. Harus ke engineer, itu udah jalur komunikasinya untuk mencapai kesepakatan atau sesuai dengan gambar atau pekerjaan. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang lapor kinerja, yaitu merupakan mekanisme penyampaian informasi terkait hasil kerja yang sudah dicapai, termasuk di dalamnya adalah penggunaan sumber daya manusia, anggaran, waktu untuk mencapai tujuan proyek. Yang termasuk dalam laporan kinerja antara lain laporan status, yaitu menjelaskan di mana proyek berdiri di titik tertentu dalam waktu. Itu biasanya laporan harian kalau setahu saya di proyek ya. Terus laporan kemajuan itu biasa progresif, menjelaskan apa yang dilakukan di proyek selama kurun waktu tertentu, seminggu lah, atau sehari, seminggu, atau sebulan biasanya. Lalu perkirakan status dan kemajuan proyek masa depan berdasarkan informasi terakhir. Lanjut, mengelola stakeholder, yaitu manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi drafter ya, karena saya juga drafter sekarang. Nggak mungkin saya berkepentingan dengan bisa dibilang kalau kan drafter biasanya di kantor, tapi juga ada di proyek. Atau contohnya si PM, kok si PM? Si supervisor. Supervisor kan usahanya di lapangan. Dia itu nggak perlu ngurus ke klien. Itu udah ada jalur sendiri untuk klien. Itu entah PM atau general manager
Nampaknya PM lah, itu urusan PM ke klien ataupun pihak-pihak yang terkait dengan klien, bukan harus supervisor ke klien. Terus perlu merancang suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Nah itu, merancang suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah itu ada dua, secara individu, secara bersama atau kalau merancang suatu cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah biasanya secara bersama atau berurutan dari drafter ke engineer ke sini lah. Ya, begitu saling berkaitan. Lalu berikut 2 alat penting termasuk matriks manajemen harapan dan catatan isu. Baik, selanjutnya saran peningkatan komunikasi yaitu kelola konflik secara efektif. Jadi seminimalisir, kurangin konflik, maksudnya kurangin banyak miss lah dalam komunikasi. Lalu kembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Ya, itu harus penting sih. Kita harus sering-sering berkomunikasi dan sering-sering untuk menyampaikan hal dengan baik. Jalankan rapat yang efektif, yaitu salah satunya. Gunakan email secara efektif juga. Gunakan template untuk komunikasi proyek. Selanjutnya, berikut untuk penanganan konflik, yaitu konfrontasi. Lalu ada kompromi atau ada pelajar menekan pada perbedaan dengan kesepakatan, memaksa, lalu penarikan. Selanjutnya mengatur kebutuhan rapat secara efektif, yaitu menentukan apakah rapat dapat dihindari, yaitu face to face saja atau hanya atasan ke bawahan, nggak perlu rapat lah. Tetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat, yaitu kita harus ada tujuan untuk rapat. Menentukan siapa yang akan menghadiri rapat, siapa yang berkepentingan, jadi siapa dalam masalah ini. Hanya orang-orang yang berkepentingan dalam masalah ini, tidak semuanya harus ikut rapat. Memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat. Jadi sebelum rapat, sebaiknya kita menyiapkan apa yang akan dibicarakan atau masalah yang akan dibicarakan. Lalu selanjutnya, mempersiapkan materi dan bantuan visual dan membuat persiapan logistik sebelumnya. Nah, ini bisa menggunakan PPT dan menjelaskan suatu masalah atau suatu hal yang berkepentingan dalam suatu proyek. Lalu jalankan rapat secara profesional. Itu seperti secara terdefinisi, maksudnya terarah lah. Lalu membangun hubungan. Jadi dalam rapat diharuskan kalau bisa secara kepala dingin, jangan terlalu jangan terlalu mementingkan kepentingan sendiri-sendiri. Oke, baik. Lalu mengembangkan infrastruktur komunikasi, yaitu adalah peralatan termasuk email. Itu cukup membantu, seperti perangkat lunak manajemen proyek, Groupware, mesin fax, telepon, teleconferencing system, sistem manajemen dokumen, dan pengolahan kata. Teknik termasuk teknik termasuk pelaporan, paduan dan template, peraturan dan prosedur pertemuan dasar, proses pengambilan keputusan, pendekatan, pemecahan masalah dan resolusi konflik, dan teknik negosiasi. Lalu prinsip-prinsip termasuk menggunakan dan membuka dialog yang telah disepakati etika bekerja. Beberapa saran dalam manajemen komunikasi yaitu gunakan keterampilan berkomunikasi, yaitu untuk menangani konflik-konflik atau masalah tertentu. Selalu berusaha untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Lakukan rapat dengan efektif, gunakan email dengan efektif, gunakan template dalam komunikasi proyek, bangun infrastruktur komunikasi. Lalu dalam kesimpulan ini, tujuan dari manajemen adalah memastikan generasi atau koleksi penyimpanan dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Nah, itu
Ini kita ulangi lagi ya, proses utama uji komunikasi ada perencanaan komunikasi, distribusi